Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini gitu? Baik, sehat. Alhamdulillah baik gitu ya untuk kabarnya hari ini. Nah, kita kan sudah mengisi Tek Inform ya. Dimana di sana kita menuliskan nama panggilan dan juga nama lengkap kita itu, yang dimana di Tekino itu namanya Mita gitu ya, tapi nama panggilan saat kecil Ita itu. Nah, kalau untuk si Kasalinga ini mau dipanggil apa? Ita aja. Oke, jadi sama Teteh dipanggil Ita aja ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu untuk kita sendiri apa nih kesibukannya ayah ini? Gak ada gitu ya untuk kesibukannya mungkin. Karena kan kita udah libur sekolah mungkin ya. Udah. Oke. Nah, kalau udah libur sekolah berarti apa ya, udah dibagi rapot gitu ya mungkin. Nah, gimana nih hasilnya pas dibagi rapot, nilai-nilainya apakah bagus atau gimana? Jelek. Jelek. Kenapa kok bisa jelek? Belajarnya kayak sungguh-sungguh atau gimana? Karena beda. Kalau tahun kemarin mah ranking, hari ini mah tidak ranking. Oh, jadi kalau tahun sekarang mah nggak ke ranking gitu ya. Kalau tahun lalu mah pas kelas 5 berarti ya ke ranking gitu ya. Oke. Kenapa nih kok bisa gak masuk ranking gitu untuk kita untuk tahun ini? Belajarnya kurang baik atau gimana gitu? Kurang baik. Ya, jadi belajarnya kurang baik gitu ya, karena mungkin kita apa ya, udah hilang gitu ya untuk fokus belajar mungkin ya gitu. Oke, baik. Nah, di sini Teteh mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Teteh Lai Yuliana dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan jurusan Teteh itu BK gitu, dan juga Teteh di sini untuk praktikum, yaitu praktikum konseling. Nah, dan juga di sini untuk sesi konselingnya itu prosesinya antara 40 sampai 45 menit, dan untuk 5 sesinya itu ada 4 sesi gitu. Nah, jika nanti kita mau 2 sesi atau mau 4 sesi, nanti dikonfirmasikan lagi bersama Teteh gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari kita? Ada ya. Oke, baik, kita sama lanjut ya sama Teteh. Dan juga di casting ini yaitu ada asas-asas ya, yang dimana asas-asas dari kelas ini ada asas kesukaraan, yang dimana kita datang ke BTT dengan kelas ini sukarela gitu, tidak ada paksaan dari luar. Untuk kita sendiri ada paksaan dari luar gak untuk ikut kelas ini? Tidak ada gitu ya, jadi kemauan kita sendiri. Oke, baik, kasih. Nah, dan juga ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan ini kita terbuka gitu kepada Teteh, dan juga Teteh terbuka untuk kita. Jadi kita menceritakan permasalahan itu secara terbuka gitu. Nah, dan juga ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini pembicaraan Teteh dan juga itu bersifat rahasia gitu. Nah, sejauh mana bila ada yang ingin tahu gitu, keluarga kita, teman kita, ataupun sahabat kita gitu,
sejauh mana kita akan mengizinkannya gitu. Apakah boleh diberitahukan atau tidak? Boleh. Oke, jadi boleh ya. Oke. Nah, untuk kita sendiri pernah mengikuti sesi konseling tidak? Jadi belum pernah ya, belum pernah ikut konseling. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Nah, konseling itu yaitu proses bantuan yang mana nanti kita menceritakan permasalahannya dan kita akan mencari solusi bersama-sama. Nah, apakah itu udah paham? Oke, jadi berarti udah paham gitu ya untuk siklus itu seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut nih, boleh gak kita gitu menceritakan permasalahan yang sedang kita alami? Boleh. Oke, jadi bullying gitu ya. Kita bullying itu seperti apa gitu, boleh diceritakan? Menghina dan Oke. keroyokan. Jadi bullying itu menghina gitu ya. Oke, menghina itu seperti apa gitu? Nama orang tua. Oke, jadi menghinanya itu dengan kata-kata gitu ya, itu menghina apa ya, nama bapak, nama orang tua gitu, nama orang tua kita sendiri gitu. Oke, nah untuk tadi kan kita menyebutkan ada keroyokan gitu ya, untuk itu gimana? Seperti apa? Itu kalau tidak ada masalah. Oke, jadi adapun perkelahian gitu ya. Nah, dihinanya ini apa ya, sama teman-teman kita atau bagaimana gitu di sekolah? Teman-teman kita. Oke, jadi teman-teman kita gitu ya di bullyingnya gitu di sekolah gitu. Nah, boleh tadi tahu gak hinanya itu apa, bullyingnya itu seperti apa gitu sekarang? Seperti kuis. Oke, bis gitu. Apakah itu membuat kita apa ya, sakit hati atau tidak gitu? Jadi itu membuat kita sakit hati gitu ya. Nah, pernah nggak kita atau sempat kita apa ya, memberitahu kepada ibu guru kita gitu karena kita sempat dibully? Jadi tidak pernah gitu ya, jadi kita tidak pernah menceritakan kepada ibu guru kita gitu ya, kita pernah dibully gitu. Oke, nah untuk dibulinya ini sama teman kelas atau bagaimana? Teman kelas. Oke, jadi teman kelasnya, teman kelas kita gitu ya. Oke. Untuk itu teman kelas kita sendiri atau ada dari mungkin dari kelas lain atau apa? Kelas kita sendiri. Oke, jadi dari teman kita sendiri gitu ya, untuk bullying itu sendiri. Oke. Nah, untuk jadi kan jadi permasalahan yang kita sedang alami ini, kita dibully gitu ya oleh teman kita sendiri di sekolah gitu ya, yang dimana ini bersifat apa ya, verbal atau kata-kata gitu ya, dan menghina kedua orang tua kita, mungkin seperti itu. Oke. Nah, dan juga kita tidak pernah menceritakan atau bilang gitu kepada guru kita gitu. Kenapa kita gak pernah bilang kepada ibu guru kita? Karena dia suka ngeroyok kalau dibilangin ke guru. Oke, jadi kalau kita
ngadu atau bilang ke ibu guru teman kita yang membuli kita ini suka ngeroyok gitu ya ke kita. Ngeroyok itu eh, bagaimana gitu, dengan kayak gimana gitu. Masalah membejakan ke guru. Oke, jadi apa ya, ada penindasan kayak ancaman gitu ya dari teman kita kalau kita mau membicarakan atau mengadu kepada ibu guru kita, teman kita mengancam kita gitu ya kalau dibilang untuk membuli kita akan dikeroyok gitu ya oleh teman kita sendiri gitu. Oke. Nah, dan juga kita merasa sakit hati gitu ya dari pembulian teman kita sendiri. Nah, ada nggak teman kita yang membela kita gitu pas waktu kita dibully? Ada. Oke, jadi ada gitu ya teman kita yang membuli. Jadi ada gitu ya teman kita yang membela gitu kita ketika kita membuli gitu. Oke. Teman kita yang itu yang membulinya cewek atau cowok gitu? Cowok. Jadi cowok gitu yang membuli kita ya rata-rata. Yang membela kita pas ada yang bully itu teman cewek atau cowok? Cowok. Oh, jadi ada cowok juga gitu ya yang membela kita pas waktu kita dibully gitu. Membelanya kayak gimana? Belanya bantuan keroyok. Oke, jadi membelanya ngebantu kita untuk apa ya, memberi pelajaran gitu ya kepada pembuli kita gitu ya. Nah, dalam sekuensi ini gitu, apa tujuan yang ingin kita capai gitu dalam sekuensi ini? Ada nggak mungkin kita jadi pengen lebih berani kepada pembuli kita atau bicara baik-baik kepada yang membuli kita atau bagaimana? Secara baik-baik. Oke, jadi dalam sekuensi ini kita pengen membicarakan gitu ya dengan teman kita yang membuli kita dengan membicara baik-baik gitu ya ke teman-teman kita. Nah, berbicara baik-baik ini seperti apa? Seperti minta maaf. Oke, jadi kita sendiri akan minta maaf gitu ya ke teman kita yang membuli gitu. Tidak, atau teman yang membuli kita akan minta maaf gitu ya ke kita. Oke, baik, dengan kita akan ngomong gitu ya baik-baik bersama kita gitu ya, dan juga teman-teman yang membuli kita sendiri seperti itu ya. Oke, nah jika tujuan itu tercapai gitu ya, yang tadi teman-teman kita minta maaf ke kita, kita akan menjadi apa ya, pribadi yang seperti apa gitu nantinya kita? Seperti baik-baik. Oke, jadi kita akan baik-baik saja gitu. Mungkin ada perasaan senang atau bagaimana gitu dari Senang. Oke, jadi kita akan ada perasaan senang gitu ya ketika tujuan itu tercapai gitu ya, karena yang membuli kita ini apa ya, meminta maaf gitu ya kepada kita gitu. Oke, baik. Nah, oke, dari pembulian ini ada gak mungkin faktor yang terjadi di kita, mungkin kita jadi apa ya, tidak fokus belajar atau apa gitu, mungkin ada faktornya agak dari pembulian. Ada gitu, kayak apa itu faktornya gitu? Tangan. Oke, tangan, kenapa tangan gitu? Ada apa? Karena diinjak. Oke, jadi
faktanya itu tangan gitu ya, karena ya tangan kita diinjak gitu dan itu membuat sakit mungkin ya kepada kitanya seperti itu. Oke. Oh jadi selain membuli dengan ucapan dengan kata-kata, teman itu juga apa ya, memulai itu dengan fisik gitu ya, bermain fisik gitu yang tadi kita sebutkan, menginjak tangan kita gitu ya. Oke, baik. Nah, dari bully itu sendiri kapan gitu apa ya terjadinya gitu, pas waktu kelas sekarang atau kapan? Sekarang. Jadi waktu sekarang gitu ya untuk pemulihannya sendiri gitu ya. Karena mungkin kelas 5 sebelum atau kelas 6 sebelumnya belum ada pemulihan gitu ya. Jadi baru-baru ini gitu ya untuk pemulihannya. Oke. Nah, dari itu sendiri mungkin ada gak gitu mungkin alasan tersendiri gitu untuk kita ingin apa ya mencapai tujuan ini gitu. Ya, ada gitu ya. Oke, baik. Nah, oke. Menurut kita sendiri gitu ya, ada gak apa ya, mungkin pastinya ada mungkin ya untuk kekurangannya dari bullying ini gitu ya. Menurut kita sendiri apa sih kekurangan dari pembulian ini gitu? Kekurangan. Ya, dari berdampak ke kita gitu. Kekurangannya kita jadi apa gitu? Jadi dibully. Kayak jadi kita jadi bully gitu, dan juga tadi kita menyebutkan tangan kita menjadi sakit gitu ya, karena pembulian itu sendiri seperti itu. Oke, baik. Nah, oke, tadi tuh kalau oke. Nah, di sini juga Teteh mau meminta izin gitu ya kepada Ita untuk merekam dan juga untuk mencatat gitu ya ketika ada hal-hal yang penting untuk bicara sama Teteh gitu. Oke. Nah, untuk itu sendiri jika kita skalakan ya dari 0 sampai 10 yang berarti 0 itu kita merasa tidak perlu dan perubahan itu tidak penting bagi kita. Yang perubahan tadi kita sebutkan yang apa ya, kita akan ngomong baik-baik bersama teman kita gitu. Dan juga angka 10 itu berarti kita butuh melakukan perubahan dan perubahan itu sangat penting bagi kita. Nah, kira-kira kita ada di angka berapa saat ini? 0. 0 gitu ya. Jadi kita tidak penting itu perubahan itu. Jadi kita tidak mau apa ya, teman-teman kita minta maaf kita. Jadi mau atau tidak? Mau. Oke, mau. Oke, jadi skalanya bukan 0 dong atau kan kalau nama itu mah kita tidak penting. Nah, kalau 10 itu penting gitu. Nah, kita dari 0 sampai 10 di angka berapa gitu?
5. Oke, jadi 5 ya. Oke, di angka 5 gitu Ita. Nah, kenapa Ita memilih angka 5 gitu? Lalu apakah ini perubahannya sangat apa ya, Ita pengen permasalahan ini cepat selesai atau tidak atau bagaimana? Cepat selesai. Oke, jadi Ita cepat selesai gitu permasalahan yang ingin Ita selesaikan dan juga Ita memilih angka 5 gitu ya. Oke. Jadi setengahnya ya dari 10. Jadi Ita akan cepat pengen cepat selesai gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita akan kembali gitu ya dari 0 sampai 10 yang dimana 0 itu kita ini sangat tidak percaya diri gitu untuk melakukan perubahan, dan 0 itu kita sangat percaya diri untuk melakukan perubahan. Nah, kira-kira kita ada di angka berapa gitu untuk kepercayaan diri kita gitu? 6. Jadi 6 gitu ya. Oke, baik. Jadi Ita memilih 6. Kenapa Ita memilih 6? Apakah Ita merasa percaya diri gitu untuk melakukan perubahan itu? Jadi Oke, jadi Ita memilih 6 ini karena Ita apa ya, sangat percaya diri gitu ya untuk melakukan perubahan itu sendiri. Oke, baik. Nah, oke, baik. Tadi kan Ita sudah menyebutkan gitu ya, yang ingin perubahannya itu ada angka 5 gitu. Karena Ita sangat pengen itu untuk perubahan ini, dan juga Ita pengen teman-teman Ita ini minta maaf gitu kepada Ita. Nah, kalau naik nih dari 5 ke angka 6 gitu. Nah, mungkin hal apa yang akan Ita lakukan gitu biar naik dari angka 5 ke 6 gitu. Untuk beberapa itu mungkin Ita mau apa ya, berbicara dengan teman Ita yang membeli, ataupun Ita apa ya, akan membicarakan kepada guru Ita atau bagaimana? membicarakan kepada guru kita. Oke, jadi kita akan membicarakan kepada ibu guru Ita gitu ya, karena Ita dibully gitu untuk melakukan perubahan itu mungkin ya. Oke, yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, dan juga tadi kan kita ada sangat untuk melakukan perubahan itu yang percaya diri kita itu ada di angka 6 gitu. Nah, kalau kita naikkan gitu ke angka 7, hal apa yang akan kita lakukan gitu supaya naik ke angka 7 kepercayaan diri kita itu? Apakah kita akan semisal kita akan apa ya, lebih tidak takut lagi kepada teman kita gitu atau bagaimana? Tidak takut lagi. Oke, jadi teman kita akan apa ya, percaya diri, dan kita akan lebih berani gitu ya untuk kita sendiri kepada teman kita yang membeli kita gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang
di depan kita ya, di sini ada kartu-kartu yang berisi nilai-nilai penting. Nah, dalam melakukan perubahan perilaku yang tadi kita sebutkan gitu ya. Nah, kita boleh pilih beberapa kartu yang menurut kita ini penting dalam hidup kita gitu. Boleh dipilih ini kartu-kartu. Kartu-kartu ini teh yang ada di dalam diri kita gitu. Nilai-nilai untuk melakukan perubahan itu. Nih, dipilih ya sama kita. Ini dibaca dulu aja sama kita. Dipilih nanti sama kita. Mau 2 kartu lebih juga boleh. Dari 2 juga boleh. Jadi itu ya yang kita pilih. Deh. Ada lagi gak selain itu? Atau udah itu aja, atau mungkin kita mau menuliskan nilai-nilai yang ada di diri kita yang tidak ada di sini di kertas kosong ini mungkin tidak ada. Jadi itu aja mungkinnya 2. Boleh kita lihat? Di sini kita memilih 2 kartu gitu ya, yang dimana 2 kartu ini kita ada kartu keberanian dan juga ada kartu kerja keras gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu gitu ya untuk kedua kartu ini. Gitu. Nah, kenapa kita memilih kartu nilainya keberanian gitu? Kenapa kita memilih kartu keberanian? Karena mau dilawan. Oke, jadi kita memilih kartu keberanian ini karena kita mau melawan gitu ya teman-teman kita yang membuli kita gitu ya. Nah, melawannya itu dengan cara apa gitu? Dengan cara tangan. Dengan cara tangan, maksudnya kayak gimana gitu? Oke, jadi akan dikeroyok kembali gitu teman kitanya. Oke, nah menurut kita sendiri gitu ya, dikeroyoknya ini kita sendiri atau bareng-bareng dengan teman kita atau bareng-bareng sama teman kita. Oke, jadi bareng-bareng gitu ya dengan teman kita kembali keroyok teman-teman yang bully kita gitu ya. Oke. Nah, menurut kita kalau kembali dikeroyok itu menurut kita itu hal yang baik atau tidak? Tidak baik gitu ya. Nah, selain mungkin balasnya itu dengan mengeroyok, ada lagi gak selain dengan mengeroyok mungkin apa? Tidak ada. Oke, jadi kita akan membalasnya dengan dikeroyok kembali gitu ya teman kita yang membuli kita gitu. Oke. Nah, di sini juga ada kartu kerja keras gitu. Nah, kenapa kita memilih kartu kerja keras ini? Kerja keras melawan. Oke, jadi kita akan bekerja keras gitu melawan teman-teman kita yang membuli kita sendiri gitu. Oke. Nah, kerja kerasnya ini seperti apa gitu? Mungkin melawan. Oke, jadi kita akan melawan gitu ya dengan teman kita itu gitu ya.
dengan cara bagaimana gitu, mau dengan cara berproyek lagi kah atau dengan cara yang lain mungkin? Dengan keren. Ya, jadi dengan cara berproyek gitu ya kepada teman kita sendiri. Oke, nah untuk itu eh, dari kedua apa ya kartu nilai ini gitu ya, eh, adakah salah satu dari kedua ini yang ada di dalam diri kita gitu, nilai kebenaran, nilai yang ada di diri kita gitu. Nilai yang mana? Tidak ada. Jadi tidak ada gitu ya, tidak ada dari kedua kartu ini tidak ada nilai yang ada dalam diri kita mungkin ya. Atau mungkin di dalam diri kita mungkin ada nilai keberanian atau kerja keras atau apa. Keberanian. Oke, jadi di dalam diri kita terdapat nilai keberanian gitu ya, yang sesuai dengan diri kita gitu ya. Oke, karena keberanian ini kita akan berani melawan teman-teman kita yang memberi kita gitu ya. Oke, nah eh, ada nilai lainnya sih selain keberanian ini mungkin di dalam diri kita. Tidak ada. Jadi tidak ada mungkin ya, ataupun eh, nilainya itu mungkin kita apa ya, seperti kita tuh ada punya apa ya, eh, nilai di dalam diri kita itu selain keberanian seperti kita teh apa ya, eh, tidak maluan atau tidak gampang nangis atau apa gitu, mungkin di diri kita tuh ada gak? Ada gitu. Oh, diri kita maluan atau gimana gitu. Tidak gampang nangis. Oke, jadi kita tidak gampang nangis gitu ya, yang ada di dalam eh, apa ya, nilai kita sendiri gitu ya, dalam diri kita sendiri. Oke, baik. Nah, mungkin itu aja mungkin ya nilai yang kita apa ya, miliki gitu dalam diri kita sendiri seperti itu. Nah, untuk tadi kan ada kedua nilai yang dimana kerjasama dan juga keberanian. Nah, apakah dalam kehidupan sehari-hari ini kita akan apa ya, mengerjakannya gitu, melakukannya gitu. Melakukan. Gitu. Oke, jadi kita akan melakukannya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita yang dimana kerja keras dan juga keberanian gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum itu ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu nggak dari Itanya mungkin ada? Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Nah, oke, di sini Teteh akan mengerjakan homework yaitu berupa tugas rumah ya kepada Ita. Nah, nanti Teteh kirimkan gitu ya kepada Ita untuk tugas rumahnya ya. Nanti kita kerjakan itu ya di rumah. Oke, baik. Oke. Nah, mungkin untuk sesi konseling hari ini dicukupkan sekian gitu ya. Dan juga Teteh berterima kasih gitu ya kepada Ita karena Ita sudah mau datang ke sesi konseling hari ini gitu ya. Nah, sebelum Teteh tutup, ada gak mungkin kesan-pesan dari Ita gitu setelah mengikuti sesi konseling minggu ini?
tidak ada. Oke, baik. Jadi tidak ada gitu ya pesan-kesan dari kita gitu ya untuk saya kalian ini. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari tanya? Tidak ada gitu ya. Oke. Nah, untuk tugas rumahnya nanti kita kirim gitu ya kepada kita. Kalau nanti tugas rumahnya tidak ada yang mengerti, tanyakan saya kepada teteh. Oke. Mungkin untuk saya ini cuma sekian gitu ya. Teteh terima kasih gitu ya kepada Intan yang sudah mau datang ke sini ini. Oke, baik. Teteh cukup tutup gitu ya untuk masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.